Topik 1. Demonstrasi kontekstual. Pembelajaran berdiferensiasi. Halo teman-teman, pada topik 1, alur demonstrasi kontekstual, kelompok kami yang beranggotakan Hesti, Mai, Aldi, dan Rati akan mempersembahkan hasil diskusi kami. Selamat menyaksikan. Tahukah kalian bahwa setiap individu memiliki keberagaman karakter, latar belakang, minat, bakat, keterampilan, maupun gaya belajar? Keberagaman yang terjadi mempengaruhi kebutuhan belajar setiap individu, sehingga perlu disesuaikan dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Pengertian pembelajaran berdiferensiasi menurut Tomlinson adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran dengan memberikan beragam cara melalui diferensiasi konten, proses, produk, serta lingkungan belajar, dan asesmen awal di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sebagai individu. Atau bisa dikatakan juga bahwa pembelajaran yang memberi keleluasaan dan mampu mengakomodir kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik yang berbeda-beda. Unsur-unsur pembelajaran berdiferensiasi terdiri atas 1. Konten 2. Proses 3. Produk dan 4. Lingkungan belajar. Contoh keragaman anak di kelas. Yang pertama, keragaman agama. Di kelas ada beragam kepercayaan yang dimiliki oleh peserta didik seperti agama Islam, Katolik, Kristen, Buddha, dan Hindu. Meskipun ada beragam agama, namun guru harus dapat memberikan arahan kepada peserta didik untuk saling menghormati, dan guru juga harus dapat menyesuaikan proses pembelajaran dengan mengajari agama sesuai dengan mayoritas peserta didik. Yang kedua, keragaman sikap atau kepribadian. Setiap individu pasti memiliki sifat atau kepribadian yang berbeda dengan individu lain. Kepribadian inilah yang menjadi ciri khas dari setiap peserta didik, di mana adanya kepribadian peserta didik yang cenderung pendiam, adapun peserta didik yang aktif. Dari hal inilah, guru harus mampu mengelompokkan peserta didik agar dapat bersosialisasi dengan temannya. Yang ketiga, keragaman gaya belajar. Saat di kelas, gaya belajar setiap anak juga berbeda-beda, yaitu ada anak yang lebih suka belajar dengan menggunakan audio atau melalui suara, adapun anak yang lebih menyukai belajar dengan menggunakan visual atau gambar-gambar, serta ada anak yang lebih menyukai belajar dengan langsung praktik. Yang keempat, keragaman minat dan keterampilan. Setiap peserta didik juga memiliki minat dan keterampilan yang berbeda-beda. Antara lain, adanya peserta didik yang terampil dalam menggambar atau ahli di bidang seni, ada yang menyukai pembelajaran yang berhubungan dengan angka, ada yang menyukai pembelajaran agama, dan ada pula peserta didik yang senang dalam pembelajaran umum. Yang kelima, keragaman tingkat kognitif. Peserta didik juga memiliki tingkat kepintaran yang berbeda, yaitu ada anak yang dapat dengan cepat memahami materi pembelajaran, ada yang pada kategori sedang dalam memahami pembelajaran, dan ada pula yang termasuk dalam kategori rendah atau lambat dalam menangkap materi pembelajaran, sehingga butuh bimbingan lebih bagi guru untuk mengajarinya. Teori pendukung pembelajaran berdiferensiasi. 1. Teori sistem ekologi. Uri Bronfenbrenner merupakan ahli yang mengemukakan teori sistem mengenai ekologi yang menjelaskan perkembangan individu dalam interaksinya dengan lingkungan di luar dirinya yang terus-menerus mempengaruhi segala aspek perkembangan. Teori sistem ekologi merupakan pandangan sosiokultural Bronfenbrenner tentang perkembangan yang terdiri dari 5 sistem lingkungan.
mulai dari pengaruh interaksi langsung pada individu hingga pengaruh kebudayaan yang berbasis luas. Kelima sistem ekologi tersebut adalah mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. 2. Multiple intelligence. Teori yang mengatakan bahwa tidak ada manusia yang tidak cerdas. Paradigma ini menentang teori dikotomi cerdas tidak cerdas. Gardner juga menentang anggapan cerdas dari sisi 10 intellectual quotient yang menurutnya hanya mengacu pada 3 jenis kecerdasan, yakni logika matematik, linguistik, dan spasial. Untuk selanjutnya, Howard Gardner kemudian memunculkan istilah multiple intelligence. Istilah ini kemudian dikembangkan menjadi teori melalui penelitian yang rumit, melibatkan antropologi, psikologi kognitif, psikologi perkembangan, psikometri, studi biografi, fisiologi hewan, dan neuroanatomi. 3. Zone of Proximal Development. Teori ini menjelaskan tentang jarak tingkat perkembangan aktual anak dengan tingkat perkembangan potensial, sebagaimana cara anak memecahkan masalah dengan individu maupun dengan temannya. 4. Learning modalities. Modalitas berarti gaya atau tipe. Maka, modalitas belajar seseorang merujuk kepada gaya atau tipe belajarnya. Modalitas belajar atau learning styles juga merujuk kepada cara interaksi individu dengan sistem pesan atau rangsangan, kemudian memproses dan menganalisa pesan tersebut di dalam otak untuk dijadikan pengetahuan.